Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Sepuluh hari menjelang pemilihan presiden tahun 2019, ada sebuah video amatir yang beredar di media sosial cuy. Purnawirawan Jenderal Bintang 2 yaitu Kiflan Zen yang mendukung Prabowo Subianto pada saat itu beradu mulut dengan pensiunan Jenderal Bintang 4 yaitu Wiranto yang membela Joko Widodo. Bertanggung jawab bukan dalam. Abang sebagai tapi bukan mendalang nih, tapi abang senjata sama saya. Udah selesai 2009 kok udah masih ingat lagi. Pernyataan Kiflan Zen ini merujuk peristiwa penculikan aktivis cuy dan kerusuhan tahun 98 yang selama ini seolah dibebankan ke pundak Prabowo Subianto sendirian gitu kan. Mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrat yang diberhentikan secara hormat dari dinas militer saat Wiranto memimpin ABRI. Dalam beberapa pernyataan, Kiflan Zen pernah mengusulkan ke para jenderal yang aktif di tahun 98 lalu untuk buka-bukaan cuy terkait penculikan aktivis. Kiflan bahkan pernah menuding Wiranto sebagai dalang kerusuhan, bertanggung jawab atas penculikan aktivis dan turut serta dalam pelengseran Soeharto. Pernyataan Kiflan Zen ini lalu ditanggapi Wiranto cuy dengan tantangan sumpah pocong pada saat itu. Wiranto berdalih telah berhasil mengamankan negara pada tanggal 13 sampai 15 Mei 98. Oleh karena itu saya berani ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong aja. Ya, 98 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, Kiflan Zen. Sumpah pocong kita. Ya. Siapa yang sebenarnya dalam kerusuhan itu? Biar terdengar di masyarakat, biar jelas masalahnya. Jangan asal menuduh saja. Justru saya sendiri, saudara sekalian, ya, melakukan berbagai langkah persuasif, edukatif, kompromis, ya, dialogis dengan teman-teman reformis untuk jangan sampai muncul kekacauan, jangan muncul kerusuhan nasional yang akan merugikan bangsa Indonesia. Jauh sebelum Kiflan dan Wiranto ini adu mulut terkait peristiwa tahun 98 ini cuy, sebenarnya Prabowo juga udah membela diri cuy, melakukan pembelaan gitu ya kepada majalah Panji edisi 27 Oktober tahun 99. Prabowo waktu itu bilang Wiranto tahu betul situasi pada saat itu. Wiranto juga tahu ada sebuah perintah penyelidikan yang ditujukan pada Prabowo. Karena begitu dia jadi Panglima ABRI, Prabowo juga melaporkan sedang ada operasi intelijen Sandi Yuda. Menurut Prabowo, nama-nama aktivis Partai Rakyat Demokratik yang diculik oleh tim Mawar pada saat itu, satuan tugas dalam grup Kopassus yang dipimpin oleh Prabowo, diberikan oleh polisi cuy, sesudah kejadian ledakan di rumah susun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Ledakan itu terjadi di rumah petak yang ditempati oleh sejumlah kader PRD. Peristiwa ini dianggap oleh para petinggi militer Orde Baru pada saat itu sebagai ancaman paling serius untuk gagalin sidang umum MPR pada Maret 98. Tim Mawar pada saat itu menyekap 6 aktivis PRD cuy, yaitu Aan Rusdianto, Andi Arief, Faisal Riza, Mugianto, Nezar Patria, dan Raharjo Waluyo Jati di markas Kopassus Cijantung antara Februari hingga Maret tahun 98. Khusus untuk ketiga nama lain yaitu Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, dan Pius Lustri Lanang, Prabowo menyebut adanya kesalahan teknis karena ternyata Prabowo nggak pernah cuy perintahkan anak buahnya di tim Mawar untuk menangkap ketiga orang ini. Menurut pengakuan Prabowo juga, Soeharto sendiri sebenarnya udah ngaku cuy ke beberapa menterinya bahwa itu adalah operasi intelijen, dan di kalangan ABRI pada saat itu semua udah pada tahu gitu loh cuy. Sementara terkait kerusuhan tanggal 13 sampai 15 Mei 98 di Jakarta,
Prabowo membantah jadi dalang atas kerusuhan tersebut. Dia beranggapan tuduhan itu selain gak logis juga gak beralasan dan tak bermotif, katanya Prabowo. Prabowo bilang cuy, kalau bicara konteksnya orang waras ya, kepentingannya saat itu, maksudnya kepentingannya Prabowo kalau bisa ya mempertahankan Soeharto gitu loh. Apalagi dia bagian dari rezim Soeharto. Kalaupun Pak Harto bertahan pada waktu itu 3 tahun lagi gitu ya, contohnya misalnya, mungkin dia udah jadi jenderal bintang 4 gitu loh. Mungkin bisa aja dia jadi panglima TNI. Ngapain harus banget ngebakar ibu kota pada saat itu ya kan. Kalau kembali ke konteks kepentingan orang waras tadi, ya gitu jawaban dari Prabowo. Prabowo beranggapan itu bertentangan dengan kepentingannya kalau emang boleh jujur gitu kan. Jadi tuduhan itu menurut dia nggak masuk akal. Bantahan Prabowo ini juga diperkuat pernyataan Pangdam Jaya saat itu cuy, yaitu Maijen Safri Samsudin. Dia membantah sebuah narasi bahwa Prabowo memegang kendali atas dirinya selama kerusuhan 13-15 Mei 98. Meski Prabowo adalah sahabatnya, dalam tugas dia tetap profesional cuy dan sesuai prosedur. Prosedur tugas yang dimaksud Safri Samsudin ini cuy adalah operasi mantap yang berlangsung dari tanggal 25 Maret 96 sampai 20 Juni 98 cuy, untuk mengamankan pemilu 97 dan sidang umum MPR tahun 98. Dalam dokumen tim penyelidikan Komnas HAM tahun 2006 tentang kasus penghilangan paksa, komandan operasi mantap saat itu adalah Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung dan Kapolri Jenderal Dibyo Widodo. Dan operasi mantap itu cuy dilakukan di seluruh Indonesia cuy, dengan Pangdam Jaya Safri Samsudin sebagai Panglima Komando Operasi atau Pangkops. Dari Kapolda Metro Jaya ada Maijen Hamami Nata sebagai wakilnya. Karena saat itu berlaku pengarus utamaan polisi memegang kendali keamanan dan ketertiban sipil, Polri memberlakukan operasi mantap berata untuk menindaklanjuti operasi mantap. Catatan khususnya apabila situasi tak terkendali, komando dikembalikan lagi ke Pangdam Jaya dengan tanggung jawab langsung ke Pangap, sementara Pangap bertanggung jawab kepada Presiden Soeharto. Memasuki kuartal pertama tahun 98, komposisi pimpinan elit militer berganti cuy. Jenderal Faisal Tanjung diganti Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI terakhir di masa Orde Baru. Posisi strategis lain seperti Danjen Kopassus masih dipegang Prabowo Subianto cuy pada saat itu, sebelum dialihkan ke Maijen Muhdi PR. Prabowo sendiri naik pangkat Legend sebagai Pangkostrat, sementara Kasat dijabat oleh Jenderal Subagio HS. Di Jakarta, operasi ini menggunakan nama Mantap Jaya dan Mantap Berata Jaya. Pada tanggal 28 Agustus tahun 98, Pangdam Jaya Safri Samsudin dan Kapolda Jakarta Hamami Nata menyatakan kepada tim gabungan pencari fakta kerusuhan Mei 98 bahwa pada tanggal 14 Mei sore terjadi penyerahan komando dari Kapolda ke Pangdam. Pangdam saat itu bertanggung jawab langsung ke Pangap Wiranto, bukan ke Pangkostrat Prabowo Subianto. Pertanyaannya, kenapa hanya Prabowo yang selama ini disebut dalang peristiwa sekitar 98? Memasuki tahun 90-an cuy, muncul isu perpecahan di tubuh perwira ABRI cuy, yaitu antara faksi merah putih dan faksi hijau. Mungkin kalau yang udah nonton video gua yang terakhir tentang Benny Murdani pasti udah nggak asing lagi dengan istilah faksi-faksi angkatan darat ini. Faksi merah putih adalah kelompok perwira nasionalis cuy, dan dalam taraf tertentu bisa dikatakan sebagai aliran sekuler. Faksi ini dimotori Jenderal Benny Murdani bersama perwira lain seperti Edi Sudrajat, Luhut Binsar Panjaitan, Agung Gumelar, Theo Syafi'i, dan Hendro Priyono. Sementara faksi hijau adalah perwira yang memiliki simpati terhadap kelompok Islam. Dalam hal ini Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Kemarin juga udah gua bahas sedikit di video Benny Murdani. Barisan jenderal yang termasuk dalam faksi ini antara lain Faisal Tanjung, R. Hartono, dan Safri Samsudin. Dan fakta yang harus diketahui cuy, ternyata simpati para perwira itu kepada kelompok Islam gak lepas dari peran Prabowo Subianto cuy. Kiflan Zain dalam bukunya yang berjudul Konflik dan Integrasi TNI AD terbitan tahun 2004 menyatakan Prabowo lah yang mendekati para perwira tinggi ini untuk bersimpati kepada Habibie dan ICMI. Alasan yang dipakai Prabowo Subianto pada saat itu adalah membendung pengaruh Murdani yang berusaha melakukan suksesi, termasuk melalui upaya kudeta terhadap Soeharto.
FBI, Prabowo bukan orang baru bagi Beni cuy. Prabowo pernah jadi staf khusus Beni Murdani tahun 83. Dia bahkan pernah ngelaporin Beni ke Soeharto mengenai upaya kudeta oleh Jenderal Didikan Ali Murtopo itu. Laporan itu berakibat Murdani ngamuk cuy dan memutasi Prabowo dari baret merah atau Kopassus ke baret hijau yaitu Kostrad. Prabowo lalu menganggap Murdani adalah batu ganjalan yang serius bagi karir militernya. Sewaktu Soeharto dan keluarga beribadah haji tahun 91, Prabowo menyiapkan rencana kontra kudeta cuy untuk menghadapi kemungkinan Murdani melakukan kudeta. Meski Murdani nggak pernah kebukti untuk mengkudeta Soeharto cuy, tapi Prabowo tetap aja worry gitu loh cuy. Bagi dia karir militernya bisa aja lancar sampai jadi panglima cuy, hanya di bawah rezim Soeharto. Prabowo adalah menantu Soeharto dan saat itu dapat kepercayaan dari mertuanya. So, dukungan Prabowo kepada Habibie adalah cara lain untuk memastikan karir militernya aman di kemudian hari. Di awal 90-an Soeharto mengubah haluan politiknya cuy dengan berempati kepada kelompok Islam dan merestui pendirian dari ITSMI. Habibie praktis menjadi sosok paling berpeluang mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden pada pemilu tahun 92. Dalam sidang umum MPR tahun 93, Habibie mendapatkan suara tertinggi dari fraksi MPR untuk menjadi wapres, tapi dia batal karena manuver fraksi ABRI yang mengusulkan Tri Sutrisno. Prediksi Prabowo nggak meleset sepenuhnya cuy, karena Habibie tetap dipercaya Soeharto cuy, dan akhirnya menjadi wapres pada tahun 98 pada akhir Orde Baru. Upaya Prabowo bersama perwira faksi hijau efektif membendung gerakan Murdani. Terlihat dari berjokolnya perwira hijau pada posisi strategis sepanjang 90-98 seperti Faisal Tanjung yang jadi Panglima ABRI, R. Hartono menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, Safri Samsudin menjadi Pangdam Jaya, dan Prabowo jadi Danjen Kopassus. Sebaliknya, faksi Merah Putih tersingkir. Apapun usaha Prabowo dalam menutup celah-celah kemunculan Beni nggak bisa sepenuhnya berjalan lancar cuy. Karena bukan Beni Murdani namanya cuy, kalau gitu aja terus nyerah gitu ya dan nggak melakukan upaya apapun. Gimanapun Beni adalah salah satu perwira terbaik yang dikagumi oleh Soekarno cuy. Beni lalu mendekati dan menunjuk Megawati Soekarno Putri cuy, yang cocok saat itu jadi figur oposisi dari Orde Baru. Gerakan suksesi faksi Jenderal Merah Putih yang dipimpin Beni lewat proksi Megawati ini cuy akhirnya bersentuhan dengan gerakan perlawanan rakyat dari aliansi pro demokrasi lainnya, diantaranya dari Anak-anak Persatuan Rakyat Demokratik atau PRD. Itu membuat faksi ABRI hijau ketakutan cuy, sempat ketakutan. Mereka menilai kemungkinan adanya upaya menggagalkan pemilu 97 dan sidang umum MPR tahun 98. Jadinya sebagai langkah preventif atas perintah Pangap Faisal Tanjung, berlakulah Operasi Mantap pada 25 Maret tahun 96. 3 bulan setelahnya terjadi kekerasan politik atau dikenal kerusuhan 27 Juli alias Kuda Tuli, yang juga di video kemarin juga udah gue bahas. Meskipun gitu cuy, dalam narasi lain peristiwa Kuda Tuli ini terindikasi pula atas hasil operasi tingkat tinggi Theo Safi'i cuy, sebagai kelompok Murdani demi melambungkan nama Megawati sebagai tokoh perlawanan terhadap Soeharto. Dalam struktur dan garis komando pada saat itu cuy, bersumber dari analisis yang digambarkan oleh tim penyelidik Komnas HAM tahun 2005-2006. Perintah tertinggi operasi penculikan dan penghilangan orang tahun 97-98 berada di tangan Panglima ABRI cuy, dan perintah operasi daerah di bawah Pangdam Jaya yang dijabat Maijen Safri Samsudin. Salah satu wewenang keduanya adalah memerintahkan bawah kendali operasi alias BKO pasukan dari Kopassus kesatuan tertentu. Sedangkan perintah BKO diberikan Pangap kepada kesatuan atas permintaan komando teritorial. Indikasi lain persaingan ABRI Merah Putih dan Hijau mempengaruhi operasi penculikan 98 adalah kesaksian para korban selamat kepada tim penyelidik Komnas HAM tahun 2005-2006. Para interrogator di markas Kopassus mengajukan pertanyaan seputar keterkaitan aktivis-aktivis PRD, diantaranya Andi Arief, Faisal Riza, dan Raharjo Waluyo Jati dengan Murdani, Yusuf Manandi, dan Megawati.
Andi Arief contohnya dalam kesaksiannya mengungkap bahwa penculiknya sempat menyatakan bahwa dia ditipu gitu ya sama Murdani sehingga mau melakukan aktivitas melawan Orde Baru atau dalam bahasa penculik ya melawan negara. Sofyan Wanandi, pengusaha sekaligus pendiri dari CSIS, saat itu juga sempat diperiksa aparat kepolisian dan Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional atau Bakor-Stanas karena dituding punya hubungan dengan ledakan di Tanah Tinggi, sebuah tuduhan tanpa dasar yang kokoh. Prabowo Subianto sendiri pernah juga bilang cuy bahwa aktivis ini tuh nggak begitu ahli dalam rakit bom. Bom rakitan ini meledak tanpa sengaja cuy karena dipicu oleh suhu panas. Pada tanggal 10 Maret tahun 98 sidang umum MPR berjalan lancar cuy dan memilih Soeharto sebagai presiden lagi dan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Durian runtuh bagi Prabowo, dua orang dekatnya menjadi pimpinan nasional. 11 hari setelahnya Prabowo mendapatkan bintang 3 cuy di bahunya dan menjabat sebagai Pangkostrat. Dia selangkah lagi mencapai impiannya meraih bintang 4 dan akhirnya menjabat Panglima ABRI. Secara teori dalam tradisi ABRI gitu ya cuy, Prabowo tinggal menunggu masa jabatan Wiranto sebagai Pangap dan digantikan Subagio HS yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Lalu Prabowo akan jadi Kasat dan akhirnya menjadi Pangap. Proses ini paling enggak ya hanya perlu waktu ya katakanlah 3 tahun. Tapi yang luput dari perhatian Prabowo saat itu cuy adalah agenda tersendiri atau agenda terselubung dari Wiranto. Sebagai Panglima ABRI dan pernah menjadi ajudan pribadi dari Soeharto, Wiranto dapat keuntungan strategis cuy dan lebih leluasa bergerak pada detik-detik menjelang 21 Mei tahun 98. Pada tanggal 15 Mei tahun 98 dia ikut rapat terbatas bersama Soeharto dan sejumlah menteri Orba yang lain gitu kan. Rapat ini diadakan oleh Soeharto cuy untuk mendengar situasi politik terakhir khususnya selama dia berada di Kairo. Menurut Wiranto, dalam rapat itu Soeharto berniat menggunakan TAP MPR tahun 5/98 tentang pemberian wewenang khusus kepada presiden mandataris untuk mengambil langkah-langkah khusus yang dianggap perlu dengan alasan situasi nasional yang memburuk. Salah satunya mengaktifkan kembali Kopkamtib, lembaga dikuasa Orde Baru yang memberangus pandangan politik demi menopang pemerintahan Soeharto pasca tahun 65. Ya kalau lo mengikuti timeline sejarah gitu ya, timeline sejarah negara kita gitu ya, lo pasti nggak asing dengan istilah surat sakti yaitu Super Semar atau surat perintah 11 Maret, sebuah surat sakti yang bikin Soeharto naik level di tahun 65 cuy, dari perwira tinggi biasa yang nggak diperhitungkan jadi high level. Surat inilah yang dimaksud Wiranto diberikan kepada dirinya untuk mengatasi situasi yang chaos lah pada saat itu. Nah, pimpinan Kopkamtib sendiri yang ditunjuk adalah Wiranto cuy, selaku Menhankam dan Pangap. Tapi menurut pengakuan Wiranto belum sampai pada saat itu ada rincian tugas dan pelaksanaan teknis cuy. Rapat begitu saja disudahi oleh Soeharto. Nah, privilege peran sentral seperti inilah yang nggak dimiliki oleh Prabowo cuy. Pada hari yang sama ketika menjemput Soeharto di Halim, Prabowo justru menerima raut masam dari mertuanya. Prabowo menduga muka bete dari Soeharto ini kepadanya karena beredar kabar yang hinggap di telinga Soeharto bahwa menantunya ini berencana menggulingkan mertuanya dengan sengaja menciptakan kerusuhan atau chaos di ibu kota. Inilah fitnah perdana yang ditujukan ke Prabowo cuy. Padahal soal kerusuhan mah Prabowo punya pendapat sendiri cuy, yaitu pada tanggal 14 Mei 98 Jakarta ditinggalkan oleh perwira tinggi ABRI, hampir semuanya. Saat itu mayoritas perwira tinggi militer mengikuti apel di Malang yang dipimpin oleh Wiranto sendiri. Padahal suhu politik ibu kota, yaitu Jakarta, udah sangat membara pada saat itu, menyusul penembakan 4 mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei. Prabowo mengaku menelpon Wiranto berulang kali cuy untuk membatalkan niat Wiranto ke Malang atau mengikuti apel tersebut, tapi permintaannya ditolak oleh Wiranto. Kenapa aparat keamanan tidak mampu untuk mengendalikan? Karena waktu itu Panglima TNI, Panglima ABRI, Bapak Jenderal Wiranto itu membawa sejumlah jenderal-jenderal penting pergi ke Malang
termasuk Pak Prabowo sebagai Pangkostrat. Nah, di tengah krisis, jenderal-jenderal justru dibawa ke Malang untuk satu upacara yang tidak terlalu penting, yaitu upacara pemindahan pasukan pemukul reaksi cepat dari divisi 1 ke divisi 2 di Kostrat. Ini sama sekali acara yang seremonial, yang tidak perlu sebetulnya dihadiri oleh Panglima ABRI. Dan waktu itu Pak Prabowo sebagai Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis, Letnan Jenderal, itu berusaha untuk mencegah ini. Dengan berusaha menelepon beberapa kali, sampai 6-8 kali, ke Pak Wiranto, agar tidak perlu datang ke Malang. Karena ini Jakarta, ibu kota negara dalam keadaan genting. Apalagi ketika itu Presiden Soeharto berada di luar negeri, yaitu sedang dalam kunjungan di Mesir. Tapi keterangan sebaliknya dilontarkan oleh Wiranto cuy dalam autobiografinya yang membantah tuduhan dari Prabowo. Apel di Malang, kata Wiranto, untuk serah terima komando pengendalian pasukan pengendali reaksi cepat, bukan sengaja untuk mengosongkan Jakarta. Wiranto bahkan menuding justru Prabowo lah yang memintanya memimpin serah terima itu, meski doi nggak ngejelasin alasan dari permintaan Prabowo itu. Pada tanggal 18 Mei, Soeharto menandatangani instruksi Presiden atau Inpres nomor 16 dan menyerahkannya ke Wiranto cuy. Dan pada tanggal 20 Mei sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional, ya mirip-mirip lah sama Kopkamtib. Salah satu perintahnya memberi wewenang untuk Wiranto untuk melaksanakan komando operasi guna mengambil langkah-langkah pencegahan atau untuk mengatasi peristiwa yang mengakibatkan gangguan keamanan atau stabilitas nasional dan juga ketertiban, termasuk melibatkan aparat sipil dan militer. Tapi nantinya di tahun 2016 cuy, Wiranto yang saat itu diundang ke acara Kikendi berkata bahwa dia nggak menggunakan instruksi itu sepenuhnya lewat pemberlakuan darurat militer, tapi mengikuti proses peralihan kekuasaan secara damai. Posisi dan peran Wiranto saat itu membuatnya sering dicendana cuy, dan melakukan berbagai keperluan, termasuk memposisikan dirinya sebagai Popeye gitu ya, dan memposisikan Prabowo Subianto sebagai Brutus. B.J. Habibie dalam bukunya yaitu Detik-Detik yang Menentukan terbitan tahun 2006 menyebut Wiranto selain bolak-balik ke Cendana, Wiranto juga bolak-balik ke rumahnya Habibie di daerah Patra Kuningan. Di tanggal 20 Mei malam saat Habibie ke Cendana usai mendengar rencana pengunduran diri dari Soeharto cuy, Wiranto juga ada di situ cuy. Usai perbincangan dengan Soeharto, Habibie minta ke Wiranto untuk membatasi perwira yang pengen ketemu sama Soeharto dan harus melalui izin dari Wiranto. Kewenangan strategis Wiranto yang lain adalah saat memerintahkan Pangdam Jaya Safri Samsudin mengawal Long March mahasiswa ke parlemen pada tanggal 18 Mei tahun 98. Bukannya dihadang, tapi malah dikawal cuy. Kelak keputusan mengawal inilah yang difitnahkan ke Prabowo cuy. Dianggap oleh keluarga Cendana, Prabowo lah yang membiarkan para demonstran menduduki gedung MPR DPR. Padahal kelak Wiranto pada akhirnya mengakui keputusannya ini berasal dari dirinya setelah bertahun-tahun berlalu sejak kejatuhan Soeharto. Kelak dia sesumbar keputusannya membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR demi menghindari pertumpahan darah. Lalu gimana nasib Prabowo cuy? Sebaliknya cuy, gerakan Prabowo jadi sangat terbatas. Prabowo bertemu dengan dua tokoh oposisi, Adnan Buyung Nasution dan Gus Dur, di tanggal 14 Mei demi meredam kerusuhan. Dan pada tanggal 16 Mei 98 dia melakukan cross-check kebenaran akan beredarnya selebaran rilis berita dari Mabes ABRI yang mendukung pernyataan Nahdlatul Ulama agar Soeharto mundur. Di Cendana pada tanggal 18 Mei saat bertemu dengan Mbak Tutut, putri sulungnya Soeharto, Prabowo yang polos yang nggak ngerti apa-apa pada saat itu cuy, bahwa namanya udah dijadiin tumbal oleh Wiranto sebagai pihak yang harus dipersalahkan gitu ya oleh kubu Cendana cuy, yang dengan polosnya ngasih opsi ke mertuanya melalui kakak iparnya yaitu Mbak Tutut untuk mengganti pangap Wiranto atau menerapkan darurat militer. Tapi kata Mbak Tutut ke Prabowo saat itu, Soeharto menolak. Prabowo juga sempat menghadiri rapat cuy yang dipimpin oleh Wiranto pada tanggal 19 Mei untuk mengamankan rencana demonstrasi Amin Rais di Monas pada tanggal 20 Mei. Rapat yang diketuai atau dipimpin oleh Wiranto ini memutuskan bahwa dia memerintahkan bawahannya untuk mencegah arak-arakan dengan segala cara. Sekali lagi dengan segala cara. Prabowo yang dengar itu cuy langsung interupsi ke Wiranto.
dan menanyakan apa maksud Wiranto dengan kata-kata segala macam cara. Apakah kemudian Wiranto menyuruh bawahannya termasuk Prabowo untuk menggunakan peluru tajam? Wiranto waktu itu kata Prabowo nggak ngasih jawaban yang jelas cuy, dan terkesan muter-muter. Perintah inilah yang nantinya membuat Prabowo terjungkal karena menguatkan anggapan atau tuduhan dia mendalangi kerusuhan cuy. Sedangkan menurut Wiranto dalam bukunya berkata tindakan Prabowo di lapangan terutama menemui Buyung Nasution dan Gus Dur udah menyalahi aturan cuy. Menurut Wiranto harusnya ya seorang Pangkostrat dalam kondisi chaos berorientasi pada wilayah, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pangkostrat yang menggerakkan pasukan atas perintah Pangap, bukan mondar-mandir ngurusin masalah politik dan kenegaraan. Meski hal itu dilakukan dalam niat baik gitu ya, menurut Wiranto harus pengetahuan dari pimpinan, bukan atas kehendak sendiri dan sama sekali nggak melapor ke atasan. Petaka dan bencana sesungguhnya bagi Prabowo cuy baru terjadi pada tanggal 19 Mei 98 malam cuy, saat dia dari rumah Habibie untuk mengabarkan kemungkinan Soeharto mundur. Dia pulang ke Cendana dengan berharap dapat pujian karena berhasil mencegah aksi demonstrasi besar-besaran. Tapi terlambat bagi Prabowo cuy. Saat sampai di Cendana, Prabowo ngelihat Wiranto duduk dengan keluarga Soeharto cuy. Mami Soeharto, putri bungsu dari Soeharto yang ngelihat Prabowo datang langsung berdiri dan nyamperin Prabowo cuy dengan tatapan tajam. Lalu dengan spontan Mami Soeharto menampar muka Prabowo cuy dan menudingkan jarinya ke depan muka Prabowo dan berkata, "Kamu pengkhianat. Jangan injakan kakimu lagi di rumah saya." Prabowo terdiam, matanya nanar memandang satu persatu keluarga Soeharto termasuk melihat istrinya yaitu Titik Soeharto yang pada saat itu lagi nangis cuy. Dia sebenarnya nggak langsung cabut karena menunggu penjelasan yang lebih konkret gitu loh cuy. Tapi nggak ada satupun yang bicara pada saat itu sampai dia menyimpulkan bahwa dirinya sedang difitnah dan keluarga mertuanya ini termakan akan hasutan seseorang yang menumbalkan dirinya. Pada tanggal 21 Mei 98 seperti yang kita tahu, at the end Soeharto mengundurkan diri cuy setelah berkuasa selama 32 tahun. Habibie secara resmi langsung jadi presiden cuy menggantikan Soeharto. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Komedinya adalah keesokan harinya Prabowo dengar kabar dari intelijen ada tuduhan bahwa dirinya merancang kudeta ke Habibie cuy. Informasi kudeta ini didapat Habibie dari Wiranto cuy. Usai pelantikan dan diperkuat laporan ajudan Habibie yaitu Sintong Panjaitan, yang mana Sintong ini adalah rival dari Prabowo di Kopassus cuy. Mereka ngelapor ke Habibie bahwa Prabowo menggerakkan pasukan Kostrad dan Kopassus ke Istana Negara dan kediaman Habibie. Kabar kudeta ini bikin Habibie ngamuk cuy, ngamuk sengamuk-ngamuknya, dan minta Wiranto copot jabatan Prabowo sebagai Pangkostrat sebelum matahari terbenam. Mendengar perintah itu, Prabowo Subianto berusaha minta penjelasan ke Habibie cuy. Prabowo mengklarifikasi ke Habibie bahwa kabar kudeta dengan mengerahkan pasukan itu nggak benar adanya. Ada pengerahan pasukan tapi untuk melindungi Habibie, bukan untuk mengkudeta, kata Prabowo. Tapi pendapatnya ini diabaikan oleh Habibie cuy. Hari itu juga jabatan Pangkostrat dari Prabowo dicopot dan Prabowo cuma menjabat Pangkostrat selama sebulan. Dalam hitungan bulan setelah pencopotan itu cuy, karir militer Prabowo benar-benar tamat. Pada Agustus tahun 98, Wiranto mengeluarkan surat
pembentukan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP untuk mengusut Prabowo terkait kasus penculikan aktivis. DKP diketahui oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagio HS, Wakil Ketua Letjen Fahrul Razi, dan Letjen Yusuf Kertanegara, serta 6 anggota lainnya, diantaranya Letjen Agung Gumelar dan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan DKP pada tanggal 21 Agustus itu menyebut diantara lain bahwa Prabowo telah melanggar wewenang dengan memerintahkan tim mawar di bawah Kopassus untuk menculik para aktivis, serta tidak melaporkan operasi kepada Wiranto yang baru dilaporkan pada awal April tahun 98 setelah didesak oleh Kepala Badan Intelijen ABRI Maijen Zaki Anwar Makarim. Kesimpulan dari sidang DKP ini menyatakan bahwa Prabowo cenderung mengabaikan sistem operasi, hierarki, disiplin, dan hukum di lingkungan ABRI. DKP merekomendasikan agar Prabowo diberhentikan dari dinas ketentaraan atau militer. Jadi setelah menumbalkan dirinya ke keluarga Soeharto, cuy, rupanya si penghasut ini nggak berhenti sampai di situ, cuy. Dia belum puas kalau Prabowo belum terhempas dari percaturan politik maupun militer di Indonesia. Entah dosa apa ya Prabowo ke si penghasut ini, cuy, sampai kelihatan dendam banget gitu loh ke Prabowo. Prabowo di kemudian hari ngaku nggak kaget, cuy, atas keputusan DKP. Dia mengaku Soeharto sendirilah yang menginginkan karirnya di militer tamat pada saat itu, karena bagi Soeharto itu lebih baik untuk ABRI. Pada tanggal 20 November tahun 98, Presiden Habibie resmi memberhentikan dengan hormat Letjen Prabowo Subianto dari dinas militer. Prabowo Subianto, laporan selesai. Nomor sprint 873P Romawi 5 1958 tanggal 25 Mei. Rekan-rekan wartawan dan masyarakat pada umumnya terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Politik. Oleh karena itu, wajar apabila fungsi sosial politik maknanya adalah Sesko ABRI dapat menawarkan agenda reformasi yang dapat dilakukan pemberdayaan serta kinerja lembaga ini. Upacara selesai dilanjutkan dengan tentu tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan ke Mahkamah Militer jika dalam proses persidangan Mahkamah Militer terhadap 10 anggota terperiksa yang lain nyata-nyata membuktikan cara itu. Rabu menjelang siang, tanggal 23 Oktober tahun 2019, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperkenalkan 38 menteri barunya, cuy, yang sambil duduk di pelataran Istana Negara. Mereka berpakaian batik dan lagi semringah. Di antara dari mereka ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Agama Fahrul Razi. Lebih kurang 2 bulan setelahnya, Jokowi melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Salah satunya adalah Wiranto, mantan Menko Polhukam di periode pertama Jokowi. Mengenai barisan pensiunan jenderal dalam pemerintahan Jokowi ini atau dalam kabinet gitu ya, sebenarnya banyak pihak yang mengaku heran, cuy, apalagi beberapa purnawirawan jenderal yang paham betul dinamika antara elit militer macam Wiranto, Prabowo, Luhut, dan Fahrul Razi yang saling bergesekan di tahun 98 itu, mengingat persaingan mereka di masa lalu yang sangat ekstrim. Banyak juga yang menyoroti dan meragukan langkah Jokowi mengangkat Prabowo dan memadupadankan dengan Luhut dan Fahrul Razi dalam satu bingkai kabinet
dan Wiranto di bagian lain atau di bingkai lain yang mana masih dalam satu kesatuan pemerintahan Jokowi. Karena persaingan di masa lalu antara Prabowo dan Wiranto dan Luhut cuy sudah jadi sesuatu yang gak bisa dinafikan lagi cuy, dan bukan rahasia umum lagi. Sekarang yang terbaru, bahkan mayoritas dari mereka yang gue sebutin satu persatu namanya dari awal video tadi, hari ini rame-rame mendukung Prabowo Subianto cuy untuk jadi presiden selanjutnya menggantikan Jokowi. Entah deal-deal politik macam apa dan musyawarah tingkat dewa seperti apa, ya kan, sehingga membuat Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Syafri Samsudin, Susilo Bambang Yudhoyono, Hendro Priyono, Subagio HS, dan Agung Gumelar, dan masih banyak jenderal purnawirawan yang lain cuy, yang hari ini bersatu padu mendukung dan memberi bantuan kepada adik tingkat mereka sendiri yang di masa lalu mereka tumbalkan untuk kemudian mereka bergabung dalam gerbong reformasi pada saat itu. Apapun jawabannya, hanya mereka lah yang tahu. Banyak juga yang heran dan gak habis pikir gitu ya dengan Prabowo yang hari ini masih bisa mesra dengan kakak-kakak tingkatnya dulu, bergandengan tangan menyingkirkan dirinya dari perpolitikan nasional dan elit militer. Tapi ya balik lagi, itulah politik cuy. Tak ada yang tak mungkin, tak ada lawan dan kawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan dan agenda yang terus hidup abadi.